Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hidayat dengan NIM 2316010198. Pada video kali ini saya akan membahas tentang era Astacipta Prabowo Gibran berupaya mendorong inovasi ekonomi yang berorientasi pada kemandirian dan pertumbuhan yang merata dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilarnya. Langsung saja kita masuk pada intinya. Pada era kepemimpinan Prabowo Gibran, arah kebijakan ekonomi nasional difokuskan pada pembangunan ekonomi yang inovatif, mandiri, dan berkeadilan. Pemerintah berupaya mendorong transformasi ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan tinggi, tapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah menempatkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama dalam strategi pembangunan nasional. Potensi besar Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menjadi modal strategis untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan etika dan keberlanjutan sesuai prinsip syariah. Melalui penerapan bisnis-bisnis seperti larangan riba, sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, penguatan sektor keuangan mikro Islam, serta optimalisasi instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ekonomi syariah diharapkan dapat menjadi motor penggerak pemerhatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga menitikberatkan pada kemandirian pangan dan memperkuat sektor pertanian, peternakan, dan perikanan agar Indonesia tidak bergantung pada impor bahan pokok. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produk petani, modernisasi sistem pertanian, serta penyediaan teknologi dan akses pembiayaan berbasis syariah untuk pelaku usaha kecil di sektor pangan. Pemerhatan ini menjadi agenda penting berikutnya, di mana pemerintah berupaya memperkuat ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berorientasi pada potensi lokal. Dalam rangka mendukung transformasi ekonomi jangka panjang, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas utama pemerintah. Untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, pemerintah berkomitmen mendorong investasi baik dalam negeri maupun di luar negeri dengan memperbaiki iklim usaha, menyediakan perizinan, dan memberikan intensif bagi sektor-sektor prioritas seperti energi baru terbarukan, nutrisi halal, ekonomi digital. Selain itu juga, ekonomi kreatif ini menjadi sektor unggulan yang dikembangkan karena nilai ini mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan memperkuat identitas budaya bangsa di kancah global. Dukungan terhadap pelaku ekonomi kreatif seperti desainer, seniman, pelaku film, kuliner, digital startup menjadi bagian dari strategi untuk mendorong inovasi wirausaha muda. Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi pada era Prabowo Gibran ini diarahkan untuk membangun ekonomi nasional yang tangguh, berkeadilan, dan mandiri dengan menjadikan nilai-nilai syariah sebagai inovasi teknologi serta pemerataan kesejahteraan sebagai pondasi utamanya. Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan Indonesia tuh mampu mencapai kemandirian ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kemakmuran rakyat, tapi juga menjaga kestabilan sosial dan memperkuat potensi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi besar di tingkat global.
Mungkin hanya sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.